Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Baru akan melaksanakan praktik coaching. Di sebelah kiri saya atas nama Fatudin SPD dari UPT SMA Negeri 5 Baru. sedangkan saya sendiri bernama Nur Adnan dari UPTD SDN 162 Baru. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Adnan. Waalaikumsalam ya Pak. Sebentar lagi Pak Adnan akan mengadakan praktek coaching. Siap Pak. Bagaimana perasaan tak hari ini? Alhamdulillah hari ini saya merasa bersemangat sekali untuk melakukan praktek coaching karena saya juga Pak masih menurut saya dalam diri saya masih kurang Pak tentang coaching. Jadi kalau saya diberikan amanah tugas untuk melakukan praktek coaching, saya sangat senang sekali, saya siap sekali Pak. Jadi sebentar kita akan melakukan praktek coaching dengan siklus supervisi klinis dan praktek coaching dengan alur Tirta. Jadi sebentar itu proses coachingnya harus sesuai dengan alur Tirta. Bagaimana pertanyaan coach dan bagaimana respon coaching, itu yang pertama. Yang kedua, penilaian kegiatannya, penilaian kegiatan coachingnya. Yang pertama itu kemitraan, dan yang kedua adalah proses coaching dalam memaksimalkan coaching. Kompetensi coaching yang diinginkan, yang ingin dikembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kira-kira bagian kompetensi mana bagian kompetensi yang ingin diobservasi yaitu bagaimana mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi itu yang ingin diobservasi nantinya. Siapa insya Allah. Baik Pak Nan, silahkan melakukan praktek coaching. Mudah-mudahan berjalan lancar dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adnan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramli, silakan duduk Pak Ramli. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya pada hari ini. Mungkin ada yang ingin dicerita Pak. Saya lihat ini raut mukanya agak mendung ini Pak. Iya, betul sekali Pak. Sebenarnya ini hari ini saya sebenarnya bersemangat, tetapi saya ini ada sedikit kendala dalam kelas saya Pak. Kebetulan ini beberapa siswa saya mengalami penurunan kehadiran ke sekolah. Maksudnya banyak yang siswa saya terlambat ke sekolah, dan ini rata-rata jumlahnya lumayan banyak Pak, setiap harinya seperti itu. Penurunan kehadirannya. Iya, maksudnya dia sering terlambat datang ke sekolah, dan itu hampir berlangsung setiap hari. Maksudnya hari ini mungkin si A, besok si B lagi, seperti itu Pak. Apakah Pak Ramli sudah mengidentifikasi apa penyebabnya sehingga terjadi hal demikian Pak? Kalau sampai hari ini mungkin saya melakukan, tapi tidak menyeluruh ke anak didik saya sering terlambat. Mungkin saya cuma seperti kemarin cuma 2 orang yang saya identifikasi, selebihnya sebelum melakukan seperti itu Pak. Menurut Pak Ramli, apakah ada cara Pak Ramli untuk lebih mengidentifikasi, untuk lebih mengetahui lebih dalam kenapa siswa Pak Ramli kurang kehadirannya di sekolah Pak? Sebenarnya ada Pak, dan ingin saya lakukan ke depannya, tapi hari ini mungkin saya harus mengatur jadwal dulu. Maksudnya saya harus mengidentifikasi jumlah siswa pada hari Senin misalnya berapa, hari Selasa berapa, kemudian saya membuatkan daftar identifikasi tersebut sehingga nanti saya dapat mengetahui bahwa yang paling sering terlambat si A misalnya, kemudian si B sekian persentase keterlambatannya ke sekolah. Luar biasa ya Pak ya. Iya. Pak Ramli sudah memikirkan matang-matang solusinya. Kira-kira apa kelebihan Pak Ramli yang dimiliki untuk melakukan aksi tersebut? Apa yang ada di dalam diri Pak Ramli kira-kira? Yang ada dalam diri saya agar dapat memenuhi niat saya ini ke depannya. Yang pertama ini menurut saya Pak, saya itu harus lebih dekat lagi dengan anak didik saya. Maksudnya tidak ada jarak antara anak didik saya, sehingga nanti mereka lebih terbuka dalam berbicara, menyampaikan apa alasannya dia terlambat ke sekolah, kemudian bagaimana nanti saya menerapkan langkah-langkah saya ke depannya agar apa yang ingin saya lakukan misalnya hari ini dia bisa berubah perlahan-perlahan seperti itu Pak.
Oh, luar biasa sekali. Jadi intinya di sini Pak Ramli mau bercerita dari hati ke hati. Iya betul Pak, dari hati ke hati dengan anak didik saya. Tapi mungkin waktunya hari ini belum kesampaian Pak. Mungkin besok saya akan lakukan barangkali seperti itu. Luar biasa Pak. Yang jelasnya kita sudah berpikir untuk kebaikan Pak. Kira-kira Iya. Pak, langkah apa lagi yang Bapak bisa lakukan untuk tambah memperbaiki atau setidaknya untuk hari ini langkah konkret apa yang Bapak bisa lakukan Pak? Kalau untuk hari ini saya akan melakukan koordinasi dengan orang tua murid. Kebetulan kami di kelas ini kan ada grup WhatsApp-nya. Jadi di sini saya akan mendata dari hasil identifikasi siswa tadi yang sering terlambat. Saya akan menghubungi orang tuanya, kemudian memberikan kayak semacam informasi utama bahwa si anak tersebut terlambat datang ke sekolah pukul 7.40 misalnya seperti itu. Kemudian saya juga harus mengetahui alasan dari orang tuanya, apakah memang orang tuanya mengetahuinya. Kemungkinan besar di sini Pak, anak didiknya tersebut maksudnya pagi-pagi datang ke sekolah, tapi mungkin di perjalanan barangkali ada hal-hal yang lain yang mungkin dilakukan anak tersebut sehingga terlambat sampai ke sekolah, karena tidak mungkin orang tuanya tidak memperhatikan bahwa ini sudah pukul 7 misalnya. Iya. Mungkin koordinasi dengan orang tuanya apa yang harus dilakukan secepatnya. Oh ya, jadi di sini kolaborasi dengan orang tua siswa. Iya Pak, betul ya? sekali Pak, saya akan melakukan seperti itu. Menurut Pak Ramli, apakah ada pihak-pihak di sekolah ini yang bisa membantu Pak Ramli untuk menyukseskan kegiatan ini? Ya betul. Rencananya. Iya, kalau di sekolah ini saya yakin semua yang berada dalam sekolah, lingkungan sekolah ini akan terlibat aktif dengan perencanaan saya. Yang pertama di sini otomatis kepala sekolah sebagai penanggung jawab, tentunya saya harus melaporkan kegiatan yang akan saya lakukan ke depannya dengan kepala sekolah bahwa di kelas saya terjadi penurunan presentasi kehadiran peserta didik saya. Kemudian setelah itu saya harus melakukan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Intinya seperti ini, rekan saya misalnya guru mata pelajaran, saya harus melibatkannya agar nanti pada saat melakukan identifikasi dengan murid, mencari tahu penyebabnya, kemudian melakukan identifikasi, kemudian melakukan kolaborasi dengan orang tua, guru mata pelajaran tersebut terlibat juga. Jadi nanti kita dapat lebih akurat menemukan solusinya agar anak tersebut bisa lebih tepat waktu datang ke sekolah. Seperti itu Pak. Luar biasa sekali Pak ya. Dan dari yang saya tangkap dari pembicaraan kita hari ini, kunci utama di sini dari kolaborasi dari orang tua siswa, Iya, betul. rekan sejawat, tapi yang utama dari siswanya. Dari siswanya. Langkah betul. apa yang Pak Ramli ingin lakukan untuk siswanya? Ya kalau untuk siswa di sini Pak, saya akan lebih seperti tadi yang dari awal saya katakan, saya harus melakukan pendekatan dari hati ke hati. Karena begini, kalau kita memberikan sanksi secara fisik atau verbal kepada peserta didik kita yang terlambat, otomatis itu tidak akan memberikan dampak positif. Jadi saya di sini akan melakukan kayak semacam curah pendapat dengan anak didik saya dari hati ke hati agar mereka lebih terbuka dengan maksudnya apa alasannya sehingga terlambat datang ke sekolah. Jadi nanti saya dapat mengambil suatu tindakan sesuai dengan alasan yang mereka miliki. Seperti itu Pak. Iya, luar biasa Pak ya. Kira-kira kapan Bapak ingin melakukan semua tahapan kegiatan ini yang telah Bapak jelaskan tadi? Mulai dari berbicara dari hati ke hati, berkolaborasi dengan orang tua dan rekan guru. Kira-kira kapan Pak? Kalau perencanaannya insya Allah saya lakukan besok sore, besok pagi maksudnya, karena hari ini saya akan mendata dulu, mengidentifikasi peserta didik saya yang mengalami penurunan drastis, maksudnya yang sering datang terlambat. Kemudian pelaksanaan itu besok. Jadi nanti di jadwal tersebut saya akan buatkan semacam schedule jadwal siswa si A misalnya pada pukul sekian, siswa si B pada pukul sekian. Jadi saya nanti akan menyimpulkan dari peserta didik saya, kemudian menentukan juga kayak semacam langkah apa yang harus saya lakukan apabila ada penyelesaian yang sama, misalnya si A dengan si B penyelesaiannya sama, maka saya akan mempertemukan kedua orang tersebut ini, kedua peserta didik saya, memberikan solusi yang sama. Kemudian si C dengan si D misalnya, apabila solusinya sama, maka saya juga akan menyampaikan secara langsung. Seperti itu Pak. Luar biasa sekali. Jadi seperti Ya. itu. Cara Bapak menjelaskan, kayaknya sudah agak-agak pertanyaan sudah Sudah agak lebih tenang, tadi. ya, maksudnya Ya. sudah menemukan yang ingin saya cari seperti itu Luar Pak. biasa sekali Pak ya. Saya harap apa yang Bapak rencanakan bisa berjalan maksimal
kalau kedepannya ada lagi yang butuh bantuan dari saya Pak, insya Allah saya siap membantu dengan sekuat tenaga. Kita semua rekan dulu di sini seperti keluarga. Kalau ada masalah jangan dipendang, masalah sekolah, insya Allah saya siap membantu Bapak. Iya Pak, maksudnya nanti ke depannya siapa tahu setelah apa yang saya lakukan ini mendapat kendala barangkali atau hambatan entahkah dari anak didik saya mungkin ataukah entahkah dari kolaborasi dengan orang tua mungkin saya akan Insya Allah. menemui partner, maksudnya memberikan lagi Bapak bisa memberikan kayak semacam solusi yang tepat lagi apa yang bisa saya lakukan untuk mengantisipasi hambatan yang terjadi yang setelah saya lakukan Sebenarnya tersebut. solusinya itu dari Bapak sendiri, luar biasa Betul sekali. luar biasa. Sebenarnya Luar biasa hari ini sekali, solusinya dari saya melalui bantuan dari Bapak juga. Maksudnya ternyata solusi itu bisa kita dapatkan dengan berbagi pendapat dengan orang lain seperti itu. Saya kira saya berharap apa yang para utarakan tadi bisa dilakukan sebaik-baiknya, bisa dilakukan. Insya Allah. Ya. Kalau begitu Pak, saya minta izin ke kantor dulu. Baik Pak, saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya. Hari ini saya sudah menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan dari peserta didik saya dan hari ini betul-betul luar biasa masukannya, kemudian waktu yang diberikan oleh partner. Jadi kedepannya saya harus lebih mencari lagi waktu yang luang kepada partner untuk berbagi informasi, berbagi apabila saya mengalami lagi kayak semacam masalah barangkali seperti itu Pak. Mungkin kedepannya kalau saya juga ada nanti kita saling berbagi. Saling berbagi. Iya. Ya, Saya betul. ke Terima kantor kasih dulu. Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Adnan, tadi saya sudah memperhatikan dengan seksama apa yang sudah dilakukan terkait ketercapaian ya, indikator yang kita inginkan dalam proses coaching tadi. Pak Adnan tadi telah melakukan praktek coaching sesuai dengan alur tirta. Jadi saya sudah mencatat tadi bahwa saya sudah mengamati bahwa memang betul sudah sesuai dengan alur tirta. Dan yang kedua, proses coaching sudah sesuai dengan konsep coaching sudah ada di dalam proses coaching. Jadi konsepnya itu sudah betul. Yang kedua, Pak Dan juga sudah dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan coaching dapat merespon pertanyaan dengan baik. Oke. Jadi ada pertanyaan yang di sini adalah kompetensi apa, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Pak Adnan berdasarkan proses coaching yang baru-baru ini, yang baru-baru tadi dilaksanakan. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan lagi Pak yaitu kehadiran penuh Pak, karena biasanya Pak konsentrasi sering terganggu Pak. Misalnya kan kita di sekolah Pak banyak siswa yang ribut, ada mungkin teman-teman guru yang ribut, itu Pak yang kehadiran penuh dan konsentrasi penuh Pak, karena di sekolah Pak kita sering terganggu, beda dengan kalau kita berada di ruangan yang hening, mungkin kita bisa kesadaran penuhnya ada di situ Pak. Tapi karena di sekolah Pak itu yang perlu saya kembangkan lagi Pak, konsep kehadiran penuh. Oh iya, berarti semacam perhatian Ya. bahwa Iya. melibatkan ini ya, melibatkan. Masih ada satu lagi Pak tentang pemberian pertanyaan yang berbobot Pak. Menurut saya di situ masih kurang. Saya masih harus menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach bisa mengeluarkan potensi dirinya Pak untuk memecahkan masalah. Oh iya, luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa dikembangkan lagi ke depan dan proses coaching bisa lebih baik, lebih berkualitas dan menghadirkan mewujudkan solusi-solusi terbaik untuk semuanya. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak. Iya. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah diberikan waktu untuk melaksanakan kegiatan coaching ini. Ini memang kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak. Dan terima kasih atas masukannya, atas sarannya, luar biasa sekali, sangat membangun untuk saya Pak. Oke, iya, terima kasih. Kita sukses ke depannya bersama-sama. Mudah-mudahan Bapak Terima juga kasih. sehat terus Pak. Ya.